Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertanyaan: apakah setiap sahabat memahami seluruh kaidah bahasa Arab yang ada di Al-Quran, atau adakah yang tidak? Tidak sama sekali tentu nggak mungkin. Memahami semua 100% nggak mungkin juga. Ilmu kan berlebih dan berkurang. Ya, Khalid bin Walid berilmu, Ali bin Abi Thalib lebih berilmu, Utsman bin Affan lebih berilmu. Jadi tidak berada dalam satu tingkatan, berlebih dan berkurang. Adapun yang wajib sama. Tidak ada sahabat yang tidak mengamalkan kewajiban. Kalau melanggar larangan ada sahabat yang minum khamar, ada sahabat yang berzina, ya kan? Tapi sahabat tidak sholat, tidak ada. Sahabat tidak puasa Ramadan, tidak ada. Apa hukum seorang istri tidak taat kepada suami? Haram, hukumnya haram. Dosa besar. Sangat besar dosanya ketika seorang istri tidak taat kepada suami. Lebih besar dosanya dari anak yang tidak taat kepada orang tua. Karena kata Nabi, seandainya boleh sujud, maka anak sujud kepada orang tua apa istri sujud kepada suami? Hak orang tua terhadap anak besar sekali. Hak suami terhadap istri lebih besar. Adakah dalil Quran atau hadis yang menjelaskan di Al-Quran tidak ada majaz? Penjelasan dari Al-Quran dan hadis itu sendiri. Tidak ada. Allah berfirman bahwa di dalam ayat Al-Quran tidak ada majaz, nggak ada seperti itu. Nabi bersabda bahwa di dalam Al-Quran tidak ada majaz, nggak ada. Yang sharih seperti itu tidak ada. Dari pembahasan tadi menunjukkan bahwa tidak ada arti kata majazi di dalam Al-Quran. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, terutama tentang diri Allah. Apa maksud hadis Islam datanya asing maka akan kembali asing? Apakah ketika Nabi mengajarkan Islam pertama kali di tengah manusia, mereka semua manggut-manggut apa kaget? Kaget kenapa? Karena asing kan aneh. Asing itu kan aneh gitu. Yang pertama kali mengatakan ajaran Nabi Muhammad SAW aneh siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Aja'alta alihatan ilahan wahidan. Ya Muhammad, engkau mau jadikan ilah-ilah yang banyak ini menjadi satu ilah saja? Inna hadza la syai'un ajib, la syai'un ujab. Ini aneh sekali, asing sekali. Ilah itu kan banyak, kenapa dibikin satu saja? Allah saja. Bahwa Allah ilah, betul, kami nggak tolak, kata Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi Lata, Uzza, Hubal, Manat kan ilah juga, kenapa dibikin satu saja? Aneh. Ajaran Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah masyarakat kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, aneh.
Terus dakwah berkembang, terus zaman sahabat tabi'in, ya tentu tidak aneh lagi di tengah-tengah kaum muslimin. Makin kesini menjadi aneh lagi. Seperti di negeri kita, kalau ada ibunya, ayahnya meninggal tidak ditahlilkan, aneh apa tidak? Aneh, ya kan? Bahkan tidak mau merayakan Maulid Nabi dibilang aneh. Gitu. Aneh karena beda dengan mayoritas, ya kan? Bagaimana majazi dalam hadis? Apakah tidak dibenarkan juga? Iya, Al-Quran dengan hadis kan sama, ya. Jadi ketika Nabi bicara, maka fahami sesuai dengan lafaz. Gitu. Fahami sesuai dengan lafaz. Kecuali ada keterangan lain, itu tafsir namanya. Jangan dibilang majazi, tapi tafsirnya begitu. Gitu ya. Ambil contoh misalnya ketika Nabi mengatakan yang akan menyusul pertama kali aku meninggal di antara istri-istriku adalah yang paling panjang tangannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar sabda Nabi ini, apa yang dilakukan oleh istri-istri Nabi? Nyari meteran. Istilah kita meteran ya, ukuran, diukur tangan masing-masing. Ini menunjukkan, apakah kita katakan istri-istri Nabi itu bodoh? Memang itu kaidah bahasa Arab. Jadi mengartikan apa adanya. Datang keterangan dari Nabi, ini tafsir, bukan majazi, ya. Bahwa yang dimaksud oleh Nabi yang paling panjang tangannya adalah yang paling banyak sedekahnya. Gitu ya. Ini tafsirnya. Allah sudah menetapkan seseorang masuk surga atau neraka. Bagaimana korelasinya dengan doa yang dikabulkan? Apakah ini bagian dari takdir atau masuk dalam takdir yang berubah? Bagian dari takdir. Jadi kita berdoa, mengangkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Ini bagian dari takdir apa bukan? Iya. Lalu Allah kabulkan doa kita, lalu kita masuk surga. Mudah. Sebelum kita mengangkat kedua tangan berdoa, Allah sudah tahu belum kalau kita mau berdoa? Tentu sudah tahu. Allah Maha tahu, ya kan? Gitu. Jadi mudah. Memahami takdir itu mudah sekali kalau pakai versi Ahlus Sunnah, versinya Rasul dan para sahabat. Memahami takdir, membahas takdir sulit kalau pakai versi Mu'tazilah, Qadariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, sulit. Maka pakailah versi Rasul dan para sahabat, bahwa takdir itu sudah sudah di empat. Satu, ditulis. Dua, diketahui. Tentang diketahui ini tidak ada perselisihan ya, kecuali Gulatul Qadariyah. Kemudian keempat, dikehendaki. Semuanya adalah kehendak Allah, kehendak kauniyah. Terakhir, diciptakan. 4 itu. Siapa yang mengimani cuma 3 kurang sempurna, 2 apalagi. Terancam dia sebagai orang yang tidak beriman terhadap takdir. Ya. Bolehkah menunggu masa khidbah yang terlalu lama sedangkan ikhwan takut berbuat dosa karena syahwat? Ya makanya jangan kelamaan, ya kan? Habis khidbah nikah, nazar, kemudian
khitbah, kemudian akad nikah. Ya hitungan hari barangkali ya. Jangan berbulan-bulan apalagi bertahun-tahun. Bersegera. Ya, bersegera. Ada beberapa pendapat Ustadz yang menyatakan bahwa rakyat Palestina tidak usah berjihad tapi hijrah dari tanah kelahirannya. Bagaimana tentang ini? Pendapat kan bisa benar bisa salah, ya kan? Pendapat bisa benar bisa salah. Benar apabila sesuai dengan dalil. Mana yang terbaik? Jihad apa tidak jihad? Tentu yang terbaik jihad. Jihad dengan tidak jihad, bagusan mana? Ya bagusan jihad lah, gitu ya. Jihad dengan tidak jihad tentu baik jihad. Nah, jihad itu kan perang. Perang itu pakai ilmu apa asal-asalan? Tentu pakai ilmu, ya. Bukan asal-asalan. Yang sono pakai bom, yang sono pakai senjata canggih, yang sini pakai ketapel. Ini perang apa? Perang apa asal-asalan ini ya? Itu kena aja mungkin geli doang, oh, bajunya tebal, anti peluru ya kan? Pakai helm ini itu. Nah kalau mau jihad sekarang begini. Abu Jahal, Abu Lahab berperang melawan Rasul dan para sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab pakai tombak, pakai panah, pakai pedang. Rasul dan para sahabat pakai apa? Rasul pakai apa? Pakai taburin pasir begitu, atau ditiup mati semua begitu? Tidak, sama, pakai tombak, pakai panah, pakai manjanik, sama. Artinya memang perang harus dengan ilmu, bukan hanya dengan semangat. Nah sementara senjata nggak ada, gimana ini? Apa tidak bisa dikiaskan dengan keadaan Nabi dan para sahabat di hadapan Abu Jahal, Abu Lahab selama 13 tahun? Apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat selama 13 tahun pertama dakwah di Mekah? Melawan Abu Jahal, Abu Lahab apa tidak melawan? Tidak melawan. Tidak melawan. Padahal Nabi Rasul dijamin oleh Allah bahwa beliau akan membawa risalah ini sampai selesai. Artinya ya tidak mungkin beliau mati waktu itu. Tapi tetap kan pakai ilmu, tidak asal-asalan. Maka beliau apakan Mekah? Beliau tinggalkan Mekah, hijrah ya kan? Tempat yang paling beliau cintai, tempat yang paling Allah cintai, ditinggalkan oleh beliau. Ya, ada keharuan, ya namanya puluhan tahun tinggal di Mekah, ini harus meninggalkan. Kalau bukan karena kaumku, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ucapan Nabi sambil bersedih terharu meninggalkan Mekah. Ya, kenapa? Karena tidak berdaya, kan sama dengan saudara-saudara kita di sana. Tidak berdaya kan? Gimana? Sementara mestinya anak-anak belajar sunnah, belajar manhaj, belajar akidah, nggak ada itu. Ya. Ini secara logika saja dulu, akal saja. Kan ini ijtihad ya. Kan nggak ada wahyu, nggak ada hadis bahwa ya harus berjihad, itu kan nggak ada di Palestina itu kan. Wahyu kan sudah putus. Artinya melawan atau tidak, ya lihat perhitungan. Ya. Nah, seandainya ada sesuatu yang bisa memancing negeri-negeri muslim, presiden-presiden muslim, raja-raja muslim
untuk mengirim pasukan ke sana. Alangkah ini dilakukan, alangkah baiknya ini dilakukan. Ya, kan kaum muslimin itu seperti satu tubuh, ya kan? Ketika yang di sana sakit, tentu kita semua ikut sakit. Mestinya kan pasukan seluruh dunia Islam berkumpul jadi satu untuk membinasakan Yahudi itu. Tapi ini kan tidak mudah. Nah, perlu dipancing. Nah, seandainya rakyat Palestina mengamalkan fatwa yang pernah difatwakan oleh Syekh Albani, Syekh bin Baz, mungkin ini bisa memancing, ya, memancing kemarahan pemimpin-pemimpin muslim dunia, memancing keberanian pemimpin-pemimpin dunia untuk mengirimkan pasukan ke sana. Setelah kaum muslimin di sana meninggalkan Palestina dulu tentunya, kan biar enak, ya kan, gitu. Ya udah, diserang mereka. Sementara kaum muslimin sudah tidak ada di situ, kan hijrah. Gitu. Ini bagian dari usaha. Kalau terus begini gimana? Gimana? Berarti berharap apa? Berharap kebaikan Yahudi. Jelas. Berharap Yahudi mati sulit gimana? Yahudi mau mati dengan ketapel. Gimana? Ya, berarti berharap Yahudi baik sono, Yahudi sini, kaum muslimin sebelah sini, udah damai, jangan saling merebut, jangan saling menyerang, ya. Yahudi baik, berarti batal ayat Al-Quran, batal hadis Nabi. Maksud ada Yahudi baik begitu? Bukan Yahudi namanya, ya. Nggak mungkin berharap dari Yahudi. Kan seolah apa yang dilakukan oleh dunia hari ini, oleh sebagian kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin, seolah berharap kebaikan Yahudi. Nggak bisa. Yahudi tidak bisa diharapkan kebaikannya. Orang bangsa kera, bangsa babi, bagaimana diharapkan kebaikannya? Ya, Yahudi itu diharapkan apanya? Kebinasaannya, kematiannya. Maka gimana caranya kaum muslimin membantai mereka, bahwa nanti akan terbantai? Jelas. Apa kita ragu dengan sabda Nabi tentang pohon gorkot itu? Jelas. Tapi kan tentu kita tidak boleh berpangku tangan, diam saja, udah biarin aja, nggak usah ngapa-ngapain. Sabda Nabi kan pasti terjadi, udah tunggu aja, ntar juga habis, binasa. Kan tidak boleh seperti itu. Ini nasihat Syalbani, ya kan? Tentu harus ada usaha. Usaha terbesar tentu dakwah manhaj yang hak ini. Karena ketika mereka lari tunggang langgang dari kejaran kaum muslimin, itu kaum muslimin yang apa? Kaum muslimin yang penuh dengan bid'ah, penuh dengan syirik? Tidak. Kaum muslimin yang sunnah, kaum muslimin yang sama dengan Imam Mahdi, sama dengan Nabi Isa. Antum kira Nabi Isa, Imam Mahdi melakukan bid'ah? Biarin aja bid'ah, yang penting kan bersatu. Mana mungkin Imam Mahdi ngomong begitu? Mana mungkin Nabi Isa bicara seperti itu? Tentu beliau berdua sunnah, berpegang kepada sunnah. Ya, dari sholatnya aja ketahuan kan? Dari Imam Mahdi mundur memberikan kesempatan kepada Nabi Isa untuk jadi makmum, karena Nabi Isa ketika turun, kebetulan kaum muslimin di Moskow sedang berjamaah salat subuh diimami oleh Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, itu didorong bahunya, dan beliau faham ini memang bukan hak beliau. Nah, ini ketahuan bahwa mereka adalah ahlus sunnah, bukan mu'tazilah, bukan asy'ariyah, bukan maturidiyah, bukan jahmiyah, syiah, rafidah, bukan. Ahlus sunnah. Maka selagi ahlus sunnah sedikit,
selagi yang banyak adalah syirik bid'ah, ya jangan berharap, maka terus berdakwah, terus berdakwah, terus berdakwah. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.